sudah dibuat sesuai pesanan. Ternyata itu hanya sedikit meleset itu di logo depan, logo dada. Itu hanya kurang sedikit. Sebenarnya bisa sih di bordir manual. Cuman saat itu orangnya nggak mau. Akhirnya udah, daripada pusing, akhirnya saya bikinkan lagi. Ternyata Halo, kembali lagi di channel Hans RCT bersama saya Hans. Kali ini saya sedang berada di Nest Clothing bersama Mas Risma, ownernya. Nest Clothing itu tempat pembuatan apa, Mas? Apa aja? di sini itu produksi kaos, polo shirt, jaket, seragam kemeja, terus seragam olahraga. Nah, sekarang ini lagi merambah ke jersey printing serta ini cycling cup. Jadi teman-teman teman-teman yang mau buat kaos, mungkin hem, terus apa namanya? Tapi apa namanya? Cycling cup, Ya, topi sepeda lah namanya. Terus ada jersey sepeda, masker yang printing, terus kaos yang apa namanya? Sablon, terus kaos yang apa namanya? Polyflag dan lain sebagainya. Nanti bisa cek di Instagramnya, di apa Instagramnya? Instagramnya Nest Clothing Jogja. Ada channel YouTube juga buat ngecek produksinya di Nest Clothing Jogja juga. Nah, sip, nanti cek aja di sosial medianya Nest Clothing. Oke, sekali ini saya sama ownernya Nest Clothing mungkin akan apa ya, mewawancara kisah perjalanan usahanya. Jadi mungkin dari awal dia kok bisa sampai ke tahap industri sablon, padahal kan keluarganya kan pekerjaannya ada yang di Pertamina, kakaknya dokter. Kenapa kok milih malah jadi apa ya, PNS, pekerja negeri sablon. Nah, itu kan bisa ceritakan mungkin dari apa ya, dari lulus kuliah, mungkin kuliahnya jurusannya apa, Mas? Saya kuliahnya itu UII Ekonomi. Ekonomi, berarti manajemen. Berarti masih berhubungan ya? Masih berhubungan dengan usaha, dengan bisnis lah. Nah, terus usaha ini awalnya itu emang dari pas kuliah atau sebelum kuliah atau setelah kuliah? Jadi itu ceritanya itu sambil skripsi, itu sambil mikir mau ngerjain apa ya sekiranya untuk nambah penghasilan sebelum nantinya lulus. Terus kan saya senang bola. Pada saat itu kalau nggak salah Euro 2012. Kaos bola. Piala Euro 2011 atau 12, saya lupa. 12 sepertinya. Itu kita nyoba bikin kaos tiap tim serta yang juara. Setelah dijual ternyata alhamdulillah laku. Awalnya dari situ. Terus sampai sekarang? Mesti kalau apa langsung konsisten tetap di situ? Ya, konsisten di kaos terus. Awalnya dari situ, terus ternyata ada customer yang tadinya pesen kaos bilang, "Mas, kalau saya pesen sesuai dengan keinginan sendiri seperti apa?" Custom gitu ya. Saya jawab aja bisa. Akhirnya saya nyari vendor yang sudah lebih dulu berdiri di Jogja. Alhamdulillah dari vendor itu saya diajarin sampai akhirnya bisa nyablon, bisa jahit, bisa motong, ya sampai sekarang. Tapi kayaknya pernah buka apa namanya, clothingan ya? Pernah ngontrak ruko ya? Ngontrak ruko itu berapa bulan apa berapa tahun lah? Selama kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah. Berarti setelah kuliah 2012 itu kan, terus setelah itu mulai perlahan, akhirnya 2014 mulai buka konveksi. Ada mesin jahit dan sablon sendiri. Terus dari 2012-2013 itu masih nyablonkan tempat orang, jahitkan tempat orang, tapi kain udah mulai beli sendiri.
Oh, berarti udah anu ya. udah mulai belajar. Ya paling kalau motongnya sendiri. Motong itu waktu Pertama? itu pertama masih lempar semua, setelah diajarkan sama yang teman saya ini yang sekarang jadi teman. Itu 2012 akhir atau 2013 awal itu saya diajarin motong. Oh. Terus jahitnya ini kaos itu dijahit apa dulu, polo dijahit apa dulu, atau dibordir dulu atau disablon dulu. Diajarkan oleh beliau. Nah, padahal kan jurusannya ekonomi ya, tapi itu belajar desain itu dari mana? Autodidak atau ada yang ngajarin atau kursus mungkin? Oh, sebelumnya kan suka edit-edit di Photoshop sama Corel. Sebelum Pas waktu masih SMA? SMA atau kuliah lah. Berarti udah Suka lama main Photoshop. udah lama main di situ ya. Berarti setelah belajar sablon, terus lama-lama punya mesin jahit sendiri, nyablon sendiri. Ya. Terus setelah itu baru buka clothingan. 2014 mulai 2014 itu sudah mulai bisa beli mesin, buka, dan ini sekarang ini jadi kantor. Dulu jahitnya di sini. Jadi satu di tempat ini nih. Oh, ini dulu masih punya orang. Udah punya saya, tapi Oh. jahitnya di sini, packing di sini, Oh. nyablon di kamar sebelah. Berarti Masih di ruangan seadanya. tapi itu belum buka distro. Belum. Buka distro itu 2015. Oh, setelah setahun setelahnya berarti ya. Iya, 2015 itu juga sebenarnya nggak sengaja sih, akhirnya saya buka di kios jualan polosan dan memasarkan produk lewat di pinggir jalan lah, nggak di seperti ini. Oh, berarti kayak jualan kayak Konveksi konveksi tapi hanya orderan dari sana. Itu terus jual kaos polos juga. Oh, Awalnya kayak di situ. apa namanya kalau di UGM apa namanya? Sunmore ya? Jenis-jenis pinggir jalan kayak gitu. Enggak, udah di kios. Oh, udah di kios. Udah di kios. Terus di situ ada orang minta, "Mas, ready kaos distro enggak seperti ini?" Akhirnya lama kelamaan di 2016 itu sudah 16 pertengahan udah mulai buka jual kaos-kaos brand. Oh, karena udah mulai Iya, banyak karena perpindahan lah. ya. Oh, itu berjalan berapa tahun? Dari awal itu pokoknya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Semenjak marketplace ya, Kayak jual Tokopedia. beli online ya, itu udah mulai naik. Saya pikir kok akhir-akhir ini penjualan lebih banyak di online, akhirnya udah pindah ke rumah. Jadi kita tinggal share lokasi atau yang dari luar kota kita kirim. Oh, berarti terus kiosnya ditutup ya? Iya. Berarti alasannya ditutup bukan karena sepi di offline-nya? Apa pas sepi juga di offline-nya? Di offline-nya sepi, lebih cenderung ke online. Oh, Jadi- karena lagi lagi boomingnya online ya? Boomingnya Marketplace ya? marketplace. Oh, Boomingnya jadi mungkin marketplace. daripada membayar kontrakan mahal kan iya. lebih baik di rumah online gitu mungkin ya. Ya gitu-gitu. Oh, berarti termasuk konsisten ya, berarti lulus kuliah di dunia perkaosan itu sampai sekarang konsisten ya. Alhamdulillah. Jatuh bangun. Mungkin ada kisah-kisah yang yang menghilukan atau kisah-kisah sedih mungkin. Kan tidak semua Ya. mungkin perjalanan dari dulu kan mungkin ada proses-proses yang mungkin awal-awal misalnya jahitannya mungkin kadang kalau kaos kan pesannya mesti ada yang jahitannya enggak ini ada yang kebalik, mungkin ada yang gimana kan macamnya kan seperti itu kan. Mungkin Ada. pernah mengalami mungkin. Jadi yang masih teringat sampai sekarang itu, ini salah satu aja nih. Yang namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya, ada pokoknya yang penting kita jangan menyerah. Itu yang masih saya kenang itu dulu itu ada pesanan dari salah satu orang inilah istilahnya orang penting lah, orang penting. Ya, orang penting. Itu yang pesan dia langsung. Dia langsung orang penting dan dia punya banyak bawahan. Tapi dia pesan langsung. Akhirnya pesan dia, "Mas, bisa nggak minta sesuai permintaan saya? Saya pesan polo,
dengan bordir seperti ini, kerahnya dibordir juga. Saya sudah jelaskan kalau kerah dibordir itu susah dan hasilnya memang kurang bagus. Sudah dibuat sesuai pesanan, ternyata itu hanya sedikit meleset itu di logo depan, logo dada. Itu hanya kurang sedikit. Sebenarnya bisa sih di bordir manual. Cuman saat itu orangnya nggak mau. Akhirnya udah, daripada pusing, akhirnya saya bikinkan lagi. Ternyata setelah dibikin lagi, logo yang dibuat sama dia diganti. Terus Sebenarnya nggak jadi kepake lagi. nggak jadi kepake. Mungkin sebenarnya logo yang aslinya mungkin kurang cocok. Nah, jadi dia mungkin nggak, entah alasan atau apa, dia mempermasalahkan sedikit kurang itu. Akhirnya yang kedua ganti logo dan bordir di kerahnya itu nggak jadi. Ya emang saya waktu itu udah bilang kalau bordir memang kurang bagus. Itu pesannya lumayan banyak. Akhirnya ngakali daripada saya dedel dan segala macam nanti dedel bordiran khususnya. Kan susah ya. Akhirnya bagian belakang tetap dipakai, digunting. Terus depannya dibuang, kainnya ganti baru, kita beli kerah baru. Itu hanya dikasih waktu kurang lebih nggak nyampe 1 minggu. Padahal kan kalau produksi normalnya itu sekitar 2 minggu 3 minggu karena jumlahnya yang lumayan banyak. Jumlahnya berapa ya? Ya ada sekian ratus lah. Woi, lumayan ya. Lumayan banyak kan. Jadi terus akhirnya apalagi dedel. Dedel kan memang dedel itu prosesnya satu baju kaos, jadi dedel itu baru kaos jadi 3, kaos dedel itu baru jadi 1. Nah, jadi prosesnya lama. Padahal jumlahnya ratusan. Jumlahnya banyak. Akhirnya minta tolong teman-teman sana sini, ada yang bantu, alhamdulillah. Itu hampir 1 minggu itu tidur hanya 1 jam 2 jam. Hanya untuk ngejar karena itu mau dipakai, kalau nggak salah mau dibagi hari Sabtu atau Minggu, dipakainya hari Senin. Itu akhirnya selama seminggu itu terus-terusan, udah di situ nggak mikir untung, nggak mikir wes, pokoknya jadi rugi nggak apa-apa, yang penting jadi, yang mau bantu silahkan gini. Akhirnya selesai diserahkan. Ternyata itu ada komplain lagi. enggak, udah yang kedua udah oke. Udah nggak ada komplain dan segala macam. Bordiran oke. Yang dikerah tadinya minta dibordir, saya sarankan enggak, ternyata emang bener dibordir, emang dia kurang suka. Terus ternyata logonya juga tadi emang sebenarnya dia emang ganti logo. Bukan revisi tapi ganti ya. Iya, tapi itu terus akhirnya udah ganti, udah clear semua. Dia minta cepet. Ternyata itu dipakainya bukan hari Senin. Dipakai hari, kalau enggak hari Rabu atau hari Kamis, saya lupa. Berarti masih ada jarak sebenarnya. Sebenarnya masih ada jarak. Karena mungkin ya dia nyari aman mungkin ya. Nyari aman dan dia kan petinggi juga kan, jadi mungkin dia nggak enak sama, nanti takutnya jadi bahan sama bawahnya. Itu bener-bener wah, itu sampai sekarang tapi masih. Kalau yang kedua bayarnya full atau enggak? Mungkin didiskon. Jadi setelah komplain pertama itu masalah di bordiran itu, dia minta kurang harga dan minta diganti. Gila ya, lumayan ya. Nah, itu udah. Berarti, itu memang benar-benar udah. Berarti yang pertama aja udah minta ganti, terus minta diskon, terus kita harus produksi yang kedua kalinya. Iya, dan itu ada masalah lagi, masalah logo, harus dedeli satu-satu. Logonya enggak, dedeli baju bagian depan. Bagian depan. Karena biar nggak terlalu, saya ruginya nggak terlalu, kan, jadi saya manfaatkan yang belakang dan lengan masih saya manfaatkan, karena lengan sama belakang itu masih udah benar lah. Cuman bordiran depan ternyata
bukan salah kecil, ternyata emang dia sebenarnya pengen ganti. Oh, Aku berarti hitungannya ya rugi ya jadi ya. kalau dihitung itu ya emang rugi. Rugi ta. Ah, rugi sama Istilahnya yang awal kan untung nggak untung untung. nggak. Terus Udah capeknya minta ampun, udah kurang tidur. Akhirnya setelah itu selesai semua, saya 3 hari off. oh, Nggak ada istirahat. produksi sama sekali. Itu tahun berapa itu? Mesti setelah berapa tahun menggeluti Itu bidang ini? kalau nggak salah itu saya belum punya mesin jahit. Jadi Berarti masih lempar semua. 2014 awal nggak salah. Oh. Saya kan dulu punya mesin jahit, kalau nggak 2014 itu bulan Juli atau Agustus saya lupa. Oh. Jadi waktu itu awal itu masih ngelempar, dan lemparnya itu di Jalan Wonosari dan di Merbah. Oh, Ya, pecah gitu ya. dipecah sama di Sambisari. Oh. Ya kalau ditempuh muter-muter itu dari sini Sambisari aja udah mungkin sekitar 7 kiloan, ke Jalan Wonosari 10 kilo lebih. Wah, itu dari pagi sampai jam 11 malam, terus nanti nungguin bordir sampai jam 2 atau jam 3. Lembur. Ya, nanti pagi itu biasanya setelah jam 5 jam 6 saya antarkan ke penjahit. Nah, saya tidur paling bisa sekitar 2 jam 3 jam, ya 2 jam 3 jam tidur. Habis itu langsung pergi lagi, ya, ngurusi orderan lain juga, dan orderan termasuk orderan itu. Berarti itu yang ya kisah sedihnya di dunia konveksi seperti itu ya. Kadang Itu salah satunya. kadang kalau kesalahan misalnya bordir satu kesalahan nggak mungkin dia kalau misalnya printing cuma ganti lembaran berapa kertas, tapi kalau kaos harus del itu ya, del satu persatu mungkin. Nah, itu kan lamanya di situ. Jadi kayak kaos pun dulu aku sebelum terjun ke kaos juga kayaknya masalah warna ternyata kayaknya mudah ya, ternyata setelah dilakukan kan nggak mudah itu juga. antara bahan apa namanya, Katun. bahan katun sama kerahnya itu sering beda nyarinya, itu susah. Tiap toko beda-beda. Itu kisah sedihnya di dunia konveksi seperti itu. Jadi tidak semudah kayak kelihatan pesan banyak itu kayaknya enak banget ya. Kalau ngelihat enaknya, tapi kalau kadang-kadang orang, Mas, saya pesan segini, minta berapa hari jadi atau seminggu jadi gitu. Kadang-kadang kan di situ prosesnya agak panjang. Sebenarnya kalau untuk proses sendiri dari belanja kain, motong, jahit sampai nyablon mungkin kurang lebih antara 3 sampai 4 hari tergantung jumlah. Cuma kan biasanya gitu kita spare ke 2 minggu karena di situ ada kerjaan-kerjaan udah ada pesanan-pesanan sebelumnya. Jadi harus menyelesaikan yang lebih awal dulu lah gitu. Ya, jadi ya begitulah di dunia. Mungkin ada kisah lain selain itu mungkin yang ya lumayan dikenang juga. Kan proses awal kan kayaknya nggak semudah itu, karena aku juga pernah mengalami di dunia sablon, tapi akhirnya ya menyerah. Ternyata gitu. Mungkin dulu ada kisah-kisah. salah satu lagi juga, tapi nggak nggak yang benar-benar. Jadi itu pesanan dari salah satu universitas di Purwokerto. Di Purwokerto Kaos itu atau seragam apa ya namanya, alma mater ya. Alma mater itu minta warna yang seperti ini. Persis Dan gitu. ya persis. Dan bahan yang ini. Setelah muter di Jogja itu nggak ada yang ini, akhirnya dapatlah link dari gudang di Solo. Akhirnya dapet Solo. Tapi warnanya bisa sama, persis. Warnanya sama persis, ya agak meleset sedikit, tapi nggak terlalu kelihatan banget lah. Meleset sedikit. Konsumen saya kasih tahu mau, ternyata setelah ini mau, sudah kain dibawa ke sini, itu naik motor Vario. Naik motor Vario 110 itu dengan bawa kain yang berapa roll banyak itu. Saya lupa
ketika sampai gudang itu nggak ngisi bensin. Oh, soalnya harus Jadi ketika harus bongkar ya. ya ketika udah ditumpuk sedemikian rupa oleh pegawainya Heeh. di motor, saya pulang ke Jogja itu sampai Klaten itu Kehabisan. habis bensin. Oh. Aduh, gimana ini caranya? Hmm. Dan sebelum nyampe pom bensin itu ikatan itu Lepas. lepas. Oh. Nah, setelah saya di jalan itu ikat lagi sampai pom bensin, bongkar lagi, ngisi bensin, pasang lagi. Akhirnya daripada lepas lagi, akhirnya dari Klaten sampai Jogja pelan-pelan lah. Oh. Nah, itu untung kain belum dipotong. Oh, kalau potong lebih. Enggak maksudnya gini, itu kain sampai sini udah belum dipotong. Konsumennya ke sini ngecek warna. Ngecek warna, sudah deal. Setelah deal itu sudah kepotong kalau nggak salah 1 roll. Ternyata dari pihak kampus itu ada perubahan warna. Waduh. Dan itu minta warna yang sedikit lebih muda daripada warna sebelumnya. Karena sebelumnya warnanya coklat tua, nggak terlalu terlihat coklat, malah terlihatnya hitam kalau kondisi gini. Tapi kalau kondisi siang itu kelihatan coklat. Ternyata minta yang lebih muda. Terus akhirnya Waduh, saya pusing di situ. Kepake. Nah, pada di situ akhirnya saya telepon ke gudang. Ya lobby istilahnya, gimana caranya biar ini ya lagi-lagi barang bisa dikembalikan. Barang bisa dikembalikan dengan catatan saya beli, katakanlah itu waktu itu misalnya beli 10 roll. Itu kan 1 roll udah saya gunting. Nah, itu 1 rollnya itu udah tanggungan saya. Jadi tetap ke sana itu 9 roll. Terus saya minta dengan roll jumlahnya sama, kayak waktu itu berapa saya lupa berapa roll lah. Ini umpama aja 10 roll. Jadi saya bayar lagi untuk 1 roll itu. Jadi yang sudah terpotong ini tidak bisa dikembalikan. Terus akhirnya yang dipotong udah nggak kepake jadinya nggak kepake. Berarti harus nombok satu roll. Tapi setelah barang ini udah kembali ke Jogja lagi. Nah, itu mesti setelah proses ada masalah lagi nggak ya? Enggak sih. Oh, berarti proses udah alhamdulillah. Udah lancar. Oh, berarti nggak ada masalah lagi. Ada beberapa cuman kan ada setelan untuk wanita yang rok bagian bawahnya itu cuman ada beberapa yang memang mungkin dia itu ngerasa badannya kecil tapi sebenarnya besar. Nah, setelah pesen ukurannya ini ada yang, Mas ini kok ukurannya sempit. Nah, kemarin pesen ukuran ini, akhirnya ya udah kesini bisa dipermak sedikit, atau kalau emang nggak bisa ya kita bikinkan ulang. Ya, itulah ya prosesnya. Ada yaitu kalau udah salah potong, udah revisi warna, ya udah enggak potong, revisi warna, kadang-kadang kita bisa susah. Ya. Terus kadang pun jahitan, kadang pun dimasalahkan ya. Jahitan. Pernah dimasalahkan masalah jahitan. Jadi jahitan misalnya orangnya kurang apa ya, kurang kalau jahitan kebenaran itu istilahnya. jarang sih, jarang. Oh, jarang. Tapi ada ya, tetap ada 1-2 tetap ada. Karena kan kita juga mungkin quality controlnya masih ada beberapa yang lewat atau gimana. Mungkin kayak misalnya kemeja, setelah kemeja kan minta biasanya lengannya ada yang kancing. Nah, kadang-kadang kancingnya di dalam itu belum terpasang. Atau biasanya jahitan beberapa ada yang dari sekian banyak pesanan mungkin ada beberapa yang agak kurang ini gitu. Tapi kan kita kan biasanya kalau memang ada yang kurang benar atau apa, dikembalikan aja, nanti kami benarkan lagi. Walaupun sudah di luar kota. Kalau di luar kota biasanya sana enggak. Kalau sana biasanya nggak bisa benarkan di ini, biasanya sama dia dikirim balik ke sini. Dikirim balik ke sini, ongkosnya nanggung sana, tapi kita benarkan, kita kirim lagi dengan ongkos kita. Tergantung jarak sih, tapi berarti ngirimnya ke sini lagi dari biaya
konsumen, Ya. terus kita ngirim baliknya sana dengan Ya, biaya kita. kita sendiri. Oh, berarti ya pasti 50-50 ya. Ah, Jadi bagi anu lah, misalnya tidak sepenuhnya ke apa ya, konveksi ya. iya. Oh. Terus kalau belajar sablon dulu awalnya Ah, dulu itu sablon. mm-mm. Jadi itu kebetulan itu temennya temen saya itu ada yang bisa nyablon. Teman kuliah atau teman dari SMA? Enggak, temen main sih sebenarnya. Oh. Ketemu di Jogja teman main. Setelah kuliah apa pas kuliah? Setelah kuliah. Oh, setelah kuliah. Berarti setelah bergelut di bidang konveksi ini ya. Iya. Oh, karena itu sebelumnya belum bisa nyablon sendiri. Belum, masih nyablon, masih lempar sana sini. Terus nyari tahu ketemu Terus teman. dia tak suruh tinggal di belakang sini. Teman berarti bukan orang Jogja. Bukan, dia orang Sragen, tapi dia udah usaha sablon di Jogja, tapi dia masih pindah-pindah. Oh. Saya suruh ngontrak di belakang sini. Mas, ngontrak belakang sini biar nanti kalau saya ngasih orderan nggak terlalu enak. tak kasih ke kamu semua aja, nyablonnya kamu dan segala macam. Di situ mulai belajar dikit. Pertama kali nyoba sablon itu ngelihat nyablon kaos 12. Itu nggak ada nyampe 1 jam itu udah selesai. 12 kaos. Nggak nyampe 1 jam. Nyablonnya aja ya, belum bikin screen dan segala macam. Itu saya nyoba pertama kali nyablon 12 piece itu sekitar setengah hari. Mungkin ada sekitar 4 sampai 5 jam. Nyablonnya apa termasuk Nyablonnya aja. Oh, nyablonnya aja. Nyablonnya Ngesutnya aja. tok, iya. Ngesutnya aja. Kan dulu masih sistem todong. Jadi naik putih, ketika naik warna ternyata kurang pas. Terpaksa kita putihin lagi. Terus kita hati-hati banget ngepasin warna, udah pas. Ketika mau naik yang ketiga atau keempat, Meleset. screennya mampet. Oh. Jadi warna nggak keluar. Kita bersihkan, keringkan dulu, terus kita mulai lagi. Itu alat sablon waktu itu apa itu? Maksudnya bentuk meja atau udah meja cairan atau apa? Meja, tapi kita sistemnya todong. Oh, tanpa stopper. Tanpa stopper, tanpa berarti apa-apapun. Jadi manual banget ya? manual banget. Karena waktu itu masih belum tahu meja sablon lain-lain ya. seperti apa atau kebetulan yang ngajarin itu juga dia sistem todong karena dia sudah berpengalaman dari tahun 2000-an. Udah berapa tahun dia main sistem todong, jadi mau desain seperti apa asal ada lampu terang wes lancar ya. Lancar. Nggak meleset ya. Nggak meleset. Tapi ketika kita nyoba sendiri, wah ternyata emang nggak semudah yang kita lihat. Apalagi kalau proses kalau aku sendiri paling males itu film sama buat proses film outdoornya sama hapus screennya. Itu paling paling males ya di situ. Kalau pas prosesnya sih asik sebenarnya ya. Kalau prosesnya buat filmnya sama hapusnya itu yang paling males. Kadang kalau aku dulu sering nggak cuci, sering ya sekali pakai ini sobek ganti baru gitu. Kalau untuk bisnis ya sebenarnya ya agak kurang ya, rugi lah istilahnya. Seharusnya kan satu screen bisa dipakai beberapa kali, itu tidak satu kali. Saya tunjukkan ini. Ini kebetulan ini screen sablon ini. Nah, buat ini yang ini buat maksudnya tadi itu buat film di sini sesuai gambar, tulisan atau apa. Nggak ada gambar itu ya? Emang agak lumayan. Jadi misalnya ada gambar di sini, terus nanti diproses, istilahnya namanya prosesnya apa ya? Proses film kimia ya. Ya. Jadi ada proses ini yang ada gambarnya nanti berlubang. Yang paling malas kan buat cetakannya ini. Nah, ini. Kalau ini kan masih polos, ini belum ada gambarnya. Jadi nanti proses membuat cetakannya itu prosesnya kan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada lampu itu kan
harus nyari settingan ya kalau beli Ya. lampu pertama ya. Jadi harus setting berapa menit, berapa berapa menit. detik. Nah itu kan kalau blok-blokan mungkin mudah lah ya. Nah, Tapi kalau mungkin udah masuk ke raster itu kan harus bener-bener tahu waktu berapa menitnya, harus tahu, karena kalau kelamaan nanti keras nggak bisa disemprot. Tapi kalau kecepatan nanti jebol, nanti nggak jadi. Nah, Jadi rumitnya betul. di situ itu kalau nyablon. intinya kalau ini udah jadi, kalau kita punya sekarang alhamdulillah udah punya meja Thailand sebanyak 36 palet papan. Jadi sekali bikin film ini mau nyablon ratusan, alhamdulillah sekarang bisa Nah, cepat. tidak Ya. sistem terus lagi ya. Jadi Ya. ada stoppernya, jadi tidak ngepasin manual. Jadi Ya. ada stopper 1 Asal 2 masuk udah pas. alhamdulillah. Nah, jadi malesnya juga menghapus. Jadi setelah ini dibuat cetakannya, nanti kan kalau mau nyablon desain lain lagi harusnya hapus dulu, baru nanti buat desain lagi. Nah, proses ngapusnya itu yang lumayan juga itu. Kalau bener-bener nggak hobi di situ mungkin ya Kadang-kadang berat. juga kadang-kadang juga bau. Karena Bau. kalau hapusnya itu biasanya pakai apa? Apa itu? Kalau saya pakai kaporit. Nah, kapur itu kan kalau nggak pakai kaos tangan yang karet itu nanti bisa ini kulitnya bisa apa ya, kegerus gitu ya. Iya, bahasa iya. Indonesianya apa ya, bisa kayak habis nanti Kasar lah, kasar habis. lah. Jadi nanti bisa perih gitu, kayak kulitnya hilang lah gitu. Jadi kayak gitu proses sablonnya. Mungkin konten yang selanjutnya mungkin saya akan Jadi- coba ini proses awal nyablon, jadi biar tahu. Ini baru kisah sedihnya terjun di dunia konveksi. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita harus apa ya, kita bergelut di dunia satu bidang itu harus benar-benar mendalami sampai benar-benar tahu. Ya, Jadi istilahnya itu apa ya namanya? Ditelateni ya, telateni itu ditekuni ya, ditekuni, sabar. Ya, cobaan-cobaan pasti ada lah. tapi yang terpenting ya sesuai kata hati lah. Jadi sesuai kata hatimu itu apa, misalnya kamu nggak disablon ya, itu mungkin akan berat menjalaninya ya. Kalau udah senang sih passionnya, yuk mau mesti walaupun seberat apapun akan menjalaninya itu akan enak lah menjalani. Jadi tidak berat. Salah satunya ya itu harus kamu bedanya di apa, ditekuni, nanti pasti ya kalau konsisten dan nanti kedepannya mesti akan berhasil di situ. Jangan kayak saya, kalau saya nggak konsisten. Orangnya kebanyakan suka banyak bidang jadi nggak konsisten. Tapi ya pernah alami nyoba nyablon kan. Nyablon. Ya paling nggak ya tahu, merasakan proses nyablon dari awal sampai akhir itu tahu lah. Tidak misalnya ada orang ngobrol tentang sablon itu minimal ya tahu lah. Tahu, paham. Jadi aku ketemu Mas Risma ini dulu ketemu gara-gara di acara komunitas KSC, komunitas sablon Jogja. Jadi aku pertama mainan sablon, kalau dia udah lama. Itu kalau saya mainan dulu saya ada acara di mana ini? Ada acara Di Cafe Semesta. Di Semesta apa di Legend? Legend maksudnya. Ya, KSC itu ada acara di Legend, terus saya berangkat sendiri, terus Mas Risma berangkat sendiri, terus ada satu teman lagi namanya Mas Ardi itu juga berangkat sendiri. Jadi ketiganya itu berangkat sendiri ketemu di sana. Dan baru semua. Baru semua gabung di acara KSC itu. Jadi baru semua. Jadi sampai sekarang ya masih sering masih berhubungan lah, masih berteman, masih berhubungan seperti biasa. Jadi malah jadi teman dekat lah misalnya. Sampai sekarang. Jadi gara-gara ketemu di komunitas bisa seduluran. Kira-kira itu. Mungkin ada tips-tips buat teman-teman yang mungkin mau menjalankan usaha konveksi sablon dan sebagainya. Tips-tipsnya mungkin pengalaman yang udah pernah dirasakan itu, tipsnya harus gimana gitu. Nah, itu intinya tuh pertama, kalau emang sudah saya pengen usaha di bidang konveksi nih, mungkin terutama sablon ya, itu harus benar-benar mantep. Dalam arti kita belajar terus, karena kan perkembangan ini kan kayak cat sablon itu beda-beda. Sekarang kayak ada plastisol itu juga sekarang udah ada beda-beda dan segala macam. Sekarang
juga mulai Ke- cetak ke Sublime, berarti Sublime full printing, digital ya, digital, mulai digital. beralih ke digital. Itu jadi kita itu benar-benar harus, semua usaha sih sebenarnya, semua usaha kita harus mantep, tekun, dan jalani terus, karena semua usaha itu pasti ada cobaan sana sini. Yang penting tetap jalani, mantap, konsisten ya, Selalu ikuti perkembangan mungkin perkembangan. Nah, sekarang juga ada YouTube kan, jadi mungkin kita update di YouTube, atau katakanlah ada grup-grup di Facebook atau apa, kita ikuti update-update-nya atau seperti apa. Kalau mungkin yang terakhir promosinya selama ini yang dilakukan Nice Clothing itu apa? Lewat offline atau online? Kita offline juga, online juga. Online apa saja media yang dipakai? Yang selama ini sudah dipakai itu ada Facebook dan Instagram tentunya. Terus ada di YouTube. Marketplace, Facebook, Instagram, serta ada YouTube, channel YouTube. Terus di Marketplace Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu ada kita di situ buka barang jadi atau menawarkan produksi PO, pre-order di situ. Terus kalau itu sih online-nya itu sementara. Kalau di offline-nya itu biasanya kita nyebar brosur atau nempel ini poster. Poster, atau kita biasanya itu ke Burjo kan, Burjo di Jogja kan bener-bener ngumpulnya anak muda atau pokoknya kita targetnya itu. Jadi nempel poster di Burjo. Berarti offline. Nah, kalau sponsor pernah? Sponsor sih Jarang apa pernah? kayak Pernah ini sih, ini screen dari ini Enol. Sponsor dari Enol. Dari Enol ini waktu itu dikirim dari Enol ini. Kalau promosi misalnya sponsori kan ada biasanya ikut bayar berapa terus ikut logonya ditampilkan dalam sponsor. Event-event itu paling event-event lokal sih. Event-event lokal. Tapi kalau dibanding ini antara offline dengan online, yang paling banyak masuk ordernya itu lewat online sekarang. Lewat online berarti. Jadi mungkin sekarang sudah mulai berubah ya. Jadi yang tahu lewat offline aja ordernya pasti lewat online. Gitu. Karena jadi eranya udah digital ya. Ya, jadi kadang-kadang Mas saya pesen sesuai ketentuan ini, dia ngirimkan desain lewat email. Ini dia transfer untuk DP. Terus setelah jadi kita kabari, ternyata dia itu orang Jogja dan besok kalau udah jadi besok saya ambilnya aja Mas. Jadi sekarang itu udah serba online lah, beda dengan yang dulu, karena dulu masih sering offline, jadi saya buka toko di pinggir jalan untuk media promosi juga. Kalau sekarang di rumah tinggal kembangin di online. Online juga kan, kalau orang mau kesini, Mas lokasi mana, bisa share lokasi, lebih mudah lah. Berarti kalau di promosi di era sekarang mungkin online yang lumayan mendominasi ya. Jadi kayak orang mungkin kalau offline kan harus manual. Kalau online kan semua orang satu Indonesia atau satu dunia bisa tahu, mungkin dari Instagram atau YouTube dan lain sebagainya, sosial media. Nah itu juga kita harus kayak tadi nih ngikutin perkembangan. Kalau online itu kita kan harus ada kayak kayak portofolio ya. Jadi Mas kalau kain jenis ini itu gimana sih Mas? Gitu kita sudah mempersiapkan, jadi orang bisa tahu perbedaannya. Kalau orang datang ke sini kan dia mega tipis tebelnya, terus adem atau enggak. Tapi kalau orang di luar kan harus menjelaskan lewat detail lah, tulisan dengan visual. Ya ada fotonya kain, terus ada keterangannya juga. Terus yang sudah pernah diproduksi, terus mungkin karya-karya desain mungkin ya. Terus ya pokoknya kayak ukuran dan lain sebagainya, itu kayak misalnya ukuran, terus bahan,
itu harus detail, harus harga, mungkin itu harus benar-benar siap kalau online. Jadi orang lihat contoh terus tertarik itu mesti tanya harga. Nah terus nanti masalah pengiriman juga, jadi nanti biaya kirimnya berapa. Ya. Ya emang persiapan mempersiapkan itu emang lumayan ya, tidak mudah sih mempersiapkan antara namanya nama jenis-jenis bahan, terus ukuran, terus harga, terus mungkin penjelasan tentang per bahan, mungkin ada kartun, ada kompet 30S apa, Ya, 24S apa, terus 20S apa, itu harus dijelaskan di dalam ini biar enggak kebanyakan tanya di WhatsApp misalnya. Ya. Ya misalnya udah ada itu kan tinggal tanya yang penting-penting aja. Ya, jadi meminimalisir pertanyaan lah mungkin gitu. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu, mungkin ada lain yang mau ditambahkan. Ya mungkin itu aja, Mungkin aja. yang ya mungkin kedepannya mungkin ini ya, proses nyablon ya, mungkin. oke, siap. Jadi proses dari awal sablon sampai proses nyablonnya mungkin konten selanjutnya mungkin. Oke, mungkin konten kali ini itu saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus nanti mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau ngasih saran dan kritik atau mau ngasih masukan, nanti bisa komen di kolom komentar. Terus jangan lupa kalau teman-teman mau pesan kaos, jaket, hem, topi. Tapi sekarang yang lagi kan itu Ini jersey ini ya. sepeda, jersey goes, jersey full printing seperti Ya, ini. seperti ini. Nanti desainnya custom, terserah bebas. mau desainnya seperti apa bisa. Ya. Di Nice Clothing bisa. Jadi ya pokoknya yang di bidang kain lah, bisa dibicarakan lah, kira-kira seperti itu. Pakaian terutama, pakaian. Terutama pakaian. Ya pokoknya kaos, hem, jaket, polo shirt, kaos full print. Nanti bisa cek atau nanti tak tampilkan Instagramnya di setelah ini, Instagram Nice Clothing. Nanti bisa dicek aja, kalau tertarik nanti bisa hubungi langsung sama ownernya. Oke, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat tadi ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.